Saya menghabiskan jutaan untuk mengadakan pesta ulang tahun demi mengejar Anna. Namun di layar besar yang diputar adalah video mesum antara dia dan adiknya. Semua teman yang hadir tercengang. Tak disangka Anna yang biasanya dingin dan suci ternyata seperti ini di balik layar. Dan Anna yang dihina di depan umum ini adalah istri saya di kehidupan sebelumnya. Saya terlahir kembali ke hari ketika saya hendak mengungkapkan perasaan pada dirinya. Saat itu dia dengan sombong menuntut saya untuk memberikan 30 miliar saham sebagai bukti cintaku padanya. Melihat wajah pura-puranya di depanku, aku sadar bahwa di kehidupan sebelumnya akulah yang selalu dikendalikan olehnya. Aku bodoh-bodoh menyerahkan semua harta kekayaan kepada Anna. Aku kira aku menikahi orang yang kucintai, namun aku tidak tahu bahwa sejak awal semuanya hanyalah sebuah penipuan. Saya dibunuh oleh Anna dan adiknya setelah mereka memberiku racun. Saat saya hampir mati barulah saya mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Ternyata dia adalah saudara jauh adikku yang mendekatiku hanya untuk meraih harta warisan. Bahkan kecelakaan yang menimpa ibuku juga adalah rencana jahat Anna. Dia tak hanya menginginkan hartaku tetapi juga hidupku. Ketika jiwaku mengembara di pemakaman sendiri melihat tingkah laku pura-pura orang-orang yang membenciku, aku penuh dengan kebencian namun tak berdaya. Tiba-tiba seorang gadis yang mengenakan gaun pengantin masuk ke dalam. Gadis yang dulunya aku anggap jahat malah datang untuk membalaskan dendamku. Dia sendiri yang menghancurkan semua orang, bahkan rela memotong keempat tungkai Anna. Akhirnya gadis itu berbaring di samping tubuhku yang dingin mengenakan gaun pengantin dan memilih untuk bunuh diri bersamaku. Barulah saat itu aku mengerti bahwa orang yang paling mencintaiku di dunia ini adalah gadis itu. Dengan penuh penyesalan dan kebencian yang mendalam saya terlahir kembali. Menghadapi Anna yang sekali lagi menuntut saham dariku, saya tidak lagi merendah dan memohon. Saya memberi dia sebuah tamparan keras. Saat itu gadis itu datang dengan pasukan pengawalnya dengan penuh keberanian ingin membawaku pergi. Namun kali ini saya tidak melawan, malah menatapnya dengan penuh kasih sayang. Saya berkata dengan lembut bahwa kali ini saya tidak akan mengecewakannya. Saat saya dibawa pulang, saya tidak lagi menentang dan malah berusaha berbaik-baik dengannya. Saya tidak lagi berjuang melainkan memeluk gadis itu dengan penuh kasih sayang. Dengan tindakan yang penuh semangat saya menunjukkan cinta saya padanya. Meskipun dia masih ragu mengira ini adalah trik baru untuk kabur, namun di dalam hatinya dia sudah dilembutkan oleh kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Keesokan harinya saya memasak sarapan untuknya dengan penuh cinta. Satu kata sayang membuatnya langsung jatuh cinta dan yakin dengan ketulusan hatiku. Setelah berdua balas dendam dimulai, saya mengendarai mobil mewah menuju sekolah. Teman-teman dan Anna yang dulu meremehkan saya kini tercengang. Menghadapi pertanyaan Anna, saya berpura-pura akan menyewa hotel paling mewah untuk mengadakan pesta dan berjanji akan memberikan kejutan yang lebih besar. Anna yang serakah langsung tergoda berniat untuk mengundang semua teman-teman sekolahnya dan mengambil segala yang bisa ia dapatkan dariku. Namun Anna tidak tahu bahwa saya sudah mengetahui semua hubungan gelap antara dia dan adiknya. Pada hari pesta Anna masih saja bermesraan dengan adiknya, membayangkan masa depan ketika dia mewarisi kekayaan. Sementara itu saya sudah menyiapkan semuanya di aula pesta. Saat saya menekan tombol pemutar, adegan pertama pun muncul. Aib Anna dan adiknya akhirnya terungkap ke publik.